Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ivanka Bintang Putri Arlova dengan NIM 122303732. Pada presentasi ujian akhir semester manajemen keuangan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan studi kelayakan usaha Estella 88 yang saya buat. Berikut daftar isinya, dan saya akan langsung menjelaskan ke bagian pembahasannya. Yang pertama, di bab 1 ada latar belakang. Alasan saya mendirikan usaha ini adalah dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama itu tingginya permintaan minuman segar di Indonesia. Yang kedua adalah peluang pasar yang besar untuk minuman tradisional yang dimodernisasi. Dan yang ketiga adalah margin keuntungan yang menjanjikan dalam bisnis minuman. Lalu latar belakang pemilihan ide usaha ini adalah karena minuman tradisional Indonesia yang sudah dikenal luas dan memiliki cita rasa yang unik. Selain itu, kenapa saya memilih nama 88? Karena angka 88 ini merupakan sebuah angka keberuntungan. Selain itu, angka ini juga berarti yang tidak terbatas atau infinity, sehingga diharapkan juga usaha ini tidak pernah putus dan terus berkembang serta memberikan inovasi setiap tahunnya. Ada beberapa tujuan yang dapat diwujudkan dalam usaha ini. Yang pertama yaitu menciptakan brand minuman tradisional Indonesia yang modern dan berkualitas, lalu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, melestarikan minuman tradisional Indonesia, serta mengembangkan jaringan franchise nasional. Lalu kita akan lanjut ke bab 2 mengenai penentuan ide usaha. Pertama adalah kriteria pemilihan produk. Produk harus memiliki nilai budaya Indonesia. Bahan baku mudah didapatkan, proses produksi relatif sederhana, margin keuntungan minimal 40%, dan juga potensi pengembangan varian produk. Peluang usaha untuk memenuhi kebutuhan. Pasar minuman segar di Indonesia terus berkembang dengan pertumbuhan rata-rata 8% per tahun, sehingga Estella 88 ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan minuman segar yang sehat, higienis, dan memiliki cita rasa otentik Indonesia. Selain itu, ada dua tahap penyaringan ide. Yang pertama, eliminasi ide bisnis, go atau no go, serta perankingan komparatif. Lanjut, kita langsung ke bab 3 mengenai analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, mengukur dan meramal permintaan dan juga penawaran, mulai dari produksi, proyeksi, dan juga pemasaran. Yang kedua, situasi persaingan di lingkungan industri. Ada kompetitor langsung dan juga kompetitor tidak langsung yang sudah saya tuliskan pada laporan kelayakan studi. Dan yang terakhir, proyeksi permintaan atau kebutuhan serta penjualan per bulan di tahun pertama dan diproyeksikan sampai 3 tahun yang akan datang. Dan di bab keempat adalah analisis aspek teknis, produksi, dan juga operasi. Untuk lokasi, saya akan membuka outlet di mall ataupun ruko pinggir jalan karena tingginya traffic pengunjung, target market yang sesuai, aksesibilitas yang baik, dan juga fasilitas pendukung yang memadai. Selain itu, di proses produksi ada 4. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku, yang kedua pemotongan buah, yang ketiga pencampuran bahan, dan 4 penyajian. Untuk kapasitas produksi, per hari kami akan memaksimalkan dengan 300 porsi per hari, serta dengan kapasitas optimal 200 porsi per hari. Berikut adalah layout tempat usaha, biaya pengadaan lokasi usaha, dan juga aset serta total aset yang sudah saya tuliskan lengkap pada laporan kelayakan studi. Untuk di bab 5 adalah aspek SDM dan juga organisasi, dengan yang pertama spesifikasi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sekitar 7 orang, untuk 1 supervisor, 4 staf produksi, dan juga 2 kasir. Untuk cara mendapatkan pekerjaannya sangat-sangat gampang. Yang pertama ada rekrutmen secara online, job fair, dan juga rekomendasi karyawan. Nah, yang ketiga adalah kompensasi untuk tenaga kerja. Yang pertama adalah gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transport, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dan juga THR.
Adapun juga pembagian tugas dan juga tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang pertama, supervisor mengawasi operasional. Untuk staf produksi menyiapkan dan membuatkan makanan ataupun minuman. Dan juga kasir melayani pembayaran dan customer service. Adapun biaya tetap atau biaya umum yang akan dikeluarkan setiap bulan, yaitu ada listrik, air, internet, kebersihan, dan juga marketing. Bab 6 pada aspek keuangan akan saya jelaskan pada lampiran Excel yang sudah dikumpulkan. Berikut adalah lampiran Excel pada bab 6 mengenai kebutuhan dana, metode-metode, dan juga analisis break-even point. Untuk kebutuhan dana, di sini saya membutuhkan untuk penyewaan tempat, peralatan, renovasi, dan juga aktivitas tetap lainnya sekitar 260 juta, dan juga untuk modal kerja dengan total 16 juta. Lalu sumber dananya itu berasal dari dua, yaitu modal sendiri dan juga pinjaman bank. Untuk modal sendiri sekitar 300 juta dan juga pinjaman bank sekitar 200 juta. Untuk persentasenya, modal sendiri sekitar 60% dan juga pinjaman bank sekitar 40%. Ini adalah angsuran pokok dan bunga yang dari pinjaman bank. Untuk pendapatan biaya ada dua, yaitu rencana penjualan dan juga rencana pengeluaran, serta biaya tenaga kerja sekitar total 25.500. Berikut adalah metode payback period yang sudah saya hitung, dan waktu paybacknya adalah sekitar 10 bulan 6 hari. Dan dengan keseluruhan proyek 3 tahun 10 bulan 6 hari, perusahaan dapat menetapkan umur ekonomis 8 tahun sehingga payback periodnya dikatakan layak. Untuk metode net present value atau NPV, dapat dihitung biaya modal utang pinjaman bank sekitar 9% dan juga biaya modal sendiri tanpa hutang sebesar 24,18%, sehingga biaya penggunaan modal rata-rata tertimbang sekitar 18,10% atau 0,18108. Berikut adalah perhitungan cash flow dengan NPV-nya sekitar 8 miliar sekian. Untuk perhitungan metode Profitability Index atau PI, persentasenya sekitar 2,59. Dan ini adalah metode Internal Rate of Return atau IRR yang sudah saya hitung dengan present value 40% dan juga 41%, sehingga memunculkan IRR sekitar 77%. Dan berikut adalah analisis break-even point atau BEP yang sudah saya hitung mulai dari harga jual, harga variabel, dan juga biaya tetap, sehingga muncullah indikator BEP unit, BEP rupiah, BEP unit per bulan, dan juga BEP rupiah per bulan. Sekian, terima kasih.